seperti yang Kak Lambang tadi katakan, jangan lupa terus saksikan live kami ya di beberapa sosial media kami yaitu di Instagram dan juga ada di Facebook, itu Radio Muhammadiyah untuk Facebooknya dan juga di Instagram radiomu. Nah, kita udah spoiler ya tadi tentang apa saja sih yang sebenarnya kita mau bahas pada hari ini. Betul.
di Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk semua. Dan tentunya kembali dalam program AADC, ada apa dengan kopi. Nah Kak siapa tadi namanya? Kak Lambang. Kok saya jadi lupa nama Kak Lambang sendiri sih? Mungkin karena kita jarang bertemu juga di siaran. Ini siaran perdana juga gitu. Iya, ini debut kita pertama ini. Iya betul sekali, gitu debut kita yang pertama ini. Nah Kak Lambang, tadi kita sudah spoiler tentang bagaimana puasa Syawal gitu ya. Betul. Tentang keutamaannya juga seperti apa. Nah mungkin saya ingin membacakan hadisnya terlebih dahulu. Tentang faedah dari puasa Syawal begitu ya. Ini dari, saya ambil referensi, saya dapatnya dari rumaisya.com, yaitu barang siapa berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Atau barang siapa berbuat satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan semisal. Nah, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan semisal, dan inilah balasan kebaikan yang paling minimal. Inilah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat Islam. Masya Allah sekali ya, Kak Hajir ya. Itulah bukan saya yang Masya Allah, tapi dari hadisnya ini. Dari hadisnya itu Masya Allah sekali yang Betul disampaikan oleh Kak Hajir ini. Betul. Nah, karena kita kemarin kan sudah berpuasa Ramadan sebulan penuh begitu ya. Betul. Sebulan penuh, dan tentunya kita kembali lagi berpuasa sunnah ini. Berarti ini kan puasa sunnah ya, puasa Syawal, dan keutamaannya sangat banyak sekali. Nah, jika mungkin sobatmu semua kebingungan tata cara atau cara melaksanakan puasa Syawal itu seperti apa, nah saya akan memberikannya. Yang pertama adalah puasa dilakukan selama 6 hari. Jadi tidak harus berurutan begitu ya. Yang penting 6 hari gitu ya. 6 hari begitu. Selang-seling juga boleh, tidak apa-apa. Terus kedua, lebih utamakan dilaksanakan setelah Idul Fitri, namun tidak mengapa jika diakhirkan asalkan masih di bulan Syawal. Betul sekali. Yang ketiga, lebih utama dilakukan secara berurutan, namun tidak mengapa jika dilakukan tidak berurutan. Nah itu tadi yang kita bilang ya. Lalu yang terakhir, usahakan untuk menunaikan kodok puasa terlebih dahulu agar mendapatkan ganjaran puasa setahun penuh begitu ya. Berarti mengganti terlebih dahulu, baru puasa kita terlebih dahulu, yang puasa sunnahnya gitu ya. Juga puasa wajibnya kemarin, puasa Ramadannya yang masih kosong, yang bolong itu bisa digantikan terlebih dahulu agar mendapatkan ganjaran puasa setahun penuh. Iya betul sekali. Nah buat sobatmu semua nih, kira-kira sobatmu kemarin ketika selesai puasa Ramadan sempat nggak nih puasa Syawal? Atau mungkin sobatmu semua dimanapun anda berada juga harus mengganti kodok puasanya, puasa wajibnya dulu, atau langsung puasa Syawal nih? Karena kalau biasanya kan kalau cowok nih ya, sebagai cowok nih kan kita sama-sama cowok nih Kak. Betul. Itu kan nggak mungkin ada halangan nih. Nggak ada halangan kecuali sakit. Kecuali sakit dan hal-hal tertentu gitu ya. Betul sekali. Itu sangat minim lah untuk bolong gitu ya. Betul. Untuk membatalkan puasa. Jadi mungkin kalau misalnya saya sendiri dan beberapa sobatmu semua yang laki-laki khususnya pasti langsung puasa Syawal nih. Puasa Syawal. Nah, buat Kak Hajir sendiri puasa Syawal nggak nih? Untuk saat ini karena ini masih bulan Syawal ya, masih bulan Syawal. Saya masih belum melaksanakan puasa Syawal karena saya juga masih menggantikan tidak mengganti, berarti saya kemarin sempat puasa sebelumnya, saya pernah sakit tapi saya belum ganti. Jadi saya harus menggantikan puasa itu terlebih dahulu. Siap. Nah, olehnya mungkin saya akan mencoba mulai besok mungkin ya. Mulai besok kita udah puasa Syawal lagi. Nanti berarti mulai sahur nih Kak. Mulai sahur. Karena tapi boleh nggak sih kalau misalnya kita puasa Syawal nggak sahur? Yang ya sebenarnya puasa seperti pada umumnya mungkin ya. Cuman lebih baik sahur begitu, lebih baik sahur karena betul. Nah, jadi buat sobatmu semua diusahain untuk sahur karena di waktu-waktu sahur juga banyak keutamaan begitu. Betul ya. Sekali. Mungkin sebelum kita sahur kita bisa sholat tahajud terlebih dahulu biar pahalanya lebih bertambah begitu. Betul, ya. Terus juga di waktu-waktu sahur juga perbanyak berdoa karena di situ adalah waktu-waktu istajab untuk berdoa begitu. Waktu-waktu istajab juga kita perbanyak istighfar, berzikir begitu. Ya betul sekali, dan yang pastinya kalau kita sahur jangan sampai berlebihan nih. Betul Karena sekali. kalau misalnya kita
berpuasa, kita sahur dengan berlebihan itu justru malah membuat kita semakin lemas. Nah, betul sekali. Karena apalagi kalau misalnya setelah subuh, habis subuh kita tidur. Nah, itu otot-otot yang energi yang kita punya untuk puasa justru dipakai untuk mencerna makanan. Betul Jadi sekali. semakin banyak makanan otomatis kan energi yang dibutuhkan untuk mencerna semakin banyak. Betul sekali. Jadi buat buat sobatmu semua dimanapun Anda berada, kalau misalnya sahur untuk puasa Syawal dan untuk besok misalnya untuk teman-teman sobatmu yang masih puasa Syawal, jangan berlebihan nih makan sahurnya, Nah, begitu ya Kak ya. betul, jangan berlebihan, nggak boleh karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Betul sekali. Apalagi kan Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa makanlah setelah lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Sebelum kenyang, artinya tidak ada kata berlebihan di situ. Iya, tidak betul ada sekali. berlebihan. Artinya sesuai dengan porsi yang kita butuhkan saja. Nah, menarik memang dengan puasa Syawal pada tahun ini dan mungkin puasa Syawal pada umumnya begitu ya. Iya. Nah, di beberapa daerah seperti misalnya di Jawa Tengah nih ada namanya, mereka kalau ketika puasa Syawal itu ada namanya bodo kupat, itu di Jawa Tengah, yaitu makan ketupat setiap tanggal 8 Syawal. Oh, kalau misalnya mungkin yang lebih familiar di telinga kita itu lebaran ketupat ya. Mungkin ya, soalnya saya bukan orang Jawa jadi saya tidak kurang paham begitu ya. Tapi sebenarnya Kak, untuk lebaran ketupat ini sebenarnya populer di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan di tempat saya sendiri di Kalimantan Barat di Pontianak itu juga ada lebaran ketupat nih. Jadi tiap tanggal 8 gitu pada bikin ketupat, terus saling berbagi ketupat dengan isinya tentunya ya. Enggak cuma ketupat aja gitu. Dan itu malah mengakrabkan antar sesama umat muslim yang saling berdekatan gitu. Betul. Jadi kayak silaturahmi kembali begitu ya. Betul sekali. Tapi ada uniknya di tahun ini karena kita di masa pandemi gimana betul sih? Sekali. Karena kalau dulu kalau misalnya saya dulu itu kita istilahnya di sana itu robo-robo. Jadi itu istilahnya kayak makan bareng-bareng. Di daun pisang itu ada ketupatnya, ada macam-macam lauknya, ada nasi dan sebagainya. Tapi biasanya itu yang paling populer itu ayam bakar, ikan bakar. Ayam bakar, ikan bakar, wah. Dan itu berarti dekat pesisir ya? Enggak dekat pesisir juga. Tengah kota justru. Oh, tengah kota. Mohon maaf. Dan ini budaya setempat itu memang sangat kuat gitu, apalagi kalau misalnya pas pengadaan itu ya banyak masyarakat itu saling bahu membahu, ada yang membawa